Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tadi yel-yelnya? Pemimpin muda? Rumah kepemimpinan? Luar biasa ini. Mimpi saya ketika mendirikan pondok ini memang melahirkan pemimpin-pemimpin baru, khusus di lokal kita ya di Kabupaten Banyuwangi. Dan pelatihan mentalnya setiap 2:30 malam. Di pondok ini wajib bangun 2:30 malam untuk melatih mental para santri untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Karena ternyata kepemimpinan Amerika hari ini sukses. Suksesnya ternyata mengambil blueprintnya dari Spanyol. Spanyol itu adalah satu konsep kepemimpinannya adalah bangun di 1:30 malam, dia tahajud, kemudian dia membaca buku sampai subuh, setelah itu melakukan aktivitas. Salah satu itulah yang diambil oleh masyarakat Amerika dan kemudian ditempatkan di dalam mata uang Amerika itu. Ada suatu kalimat yang indah dan hanya 2 di dunia yang mata uangnya menempatkan Tuhan pada mata uang itu sendiri, yaitu Indonesia dan Amerika. Memang di ujung di pojok mata uang itu ada mata satu yang dianggap itu Dajjal, tapi di sebelahnya ada tulisan In God We Trust. Di Indonesia ada mata uang kita ada tulisan dengan rahmat Tuhan. Ternyata saya pelajari, saya teliti, hampir seluruh mata uang seluruh dunia tidak ada satupun yang menempatkan Tuhan pada mata uangnya, termasuk kepemimpinan yang ada di negara-negara Islam, Arab Saudi, Brunei, Malaysia nggak ada, kecuali 2 negara, yaitu Amerika dan Indonesia. Menempatkan fondasi Tuhan itu adalah awal dari starting point. Nah, ternyata Amerika ngambilnya dari Spanyol. Nah, dari situlah kemudian kami bermimpi. Saya latar belakangnya sebenarnya bukan kiai dan bukan ustadz, karena saya tidak pernah mondok. Saya murni adalah teknokrat, karena dulu saya di teknik mesin. Saya insinyurnya teknik mesin. Kemudian saya keluar bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Diangkat jadi DPR, saya kuliah lagi di Fakultas Hukum. Kemudian kuliah lagi di S2 Hukum. Dan lanjut liniernya di S3-nya juga S3 Hukum. Hari ini saya jadi pengacara. Nah, saya pernah hidup di lingkungan legislatif. Saya pernah hidup di lingkungan birokrat. Dan hari ini saya adalah hidup di lingkungan yudikatif. Jadi kita tahu dinamika di pemerintahan seperti apa, di yudikatif seperti apa, di birokrasi seperti apa, di sosial masyarakat seperti apa. Lalu sekarang kita bergerak kemudian di dunia keagamaan pesantren. Maka ternyata yang perlu disiapkan pertama kali adalah kesadaran tentang kepemimpinan. Nah, kita kayaknya memang belum pernah menyiapkan pemimpin itu sejak awal. Tapi ada suatu catatan bahwa pemimpin tidak pernah lahir dari sekolahan. Pemimpin itu tidak pernah lahir dari rumah kepemimpinan. Mohon maaf. Tapi pemimpin lahir dari lumpur masalah. Dia harus mau terjun pada konflik yang berat. Dia harus mau menanggung resiko dari orang yang mau dipimpinnya. Maka ayat tadi sangat tepat. Khalifah itu kalau diterjemah dalam bahasa kita, khalfun itu artinya punggung. Ini. Jadi pemimpin itu, khalifah itu mau memikul beban orang lain. Maka Nabi disebut azizun, harisun, alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu memikul beban urusan orang lain. Berarti urusan sendiri selesai. Bagaimana Nabi itu kemudian lahir dalam keadaan miskin. Kemudian tidak punya orang tua. Ibunya diambil ketika masuk ke anak-anak. Nikah dengan janda 2 kali. Konflik berkelanjutan tanpa henti sampai meninggal dunia. Sehingga Nabi dipersiapkan jadi pemimpin dalam kondisi sudah tidak punya ketergantungan kasih sayang dengan orang tua.
tidak pernah merasakan pelukan kasih sayang orang tua. Jadi kalau pemimpin itu masih ingin disayangi, lebih baik jadi orang dipimpin daripada memimpin. Karena pemimpin itu menyayangi, bukan disayangi. Itu kalau kita bicara tentang kepemimpinan. Saya senang sekali kalau ini kita berbagi ya pengalaman. Maka orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang hebat adalah orang yang bangkit dari jatuh. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, begini bunyi ayat itu sangat menarik. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kau mengira kau masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum aku beri guncangan, sebelum aku kasih masalah, sebelum aku kasih sulit, sebelum aku jepit, enggak bisa masuk surga. Artinya kita ini bisa jadi pemimpin asalkan mau seperti ikan lele. Jangan maunya seperti ikan arwana. Arwana itu hidup di lingkungan air yang jernih, dia bisa gemuk. Kalau airnya keruh, dia mati. Tapi ikan lele kalau jernih, dia mati. Tapi kalau keruh, dia semakin gemuk. Pemimpin harus mau hidup di lumpur persoalan. Itu. Jadi kalau di zona aman, lebih baik jangan jadi pemimpin. Pemimpin harus masuk di zona yang tidak aman. Kewibawaannya terganggu, harga dirinya terganggu, dicoba cabik masa depannya, keluarganya diancam. Nah yang begitu-begitu itu, insya Allah itu cara kita untuk menjadi pemimpin. Maka pemimpin tidak pernah lahir dari sekolahan. Jokowi saya kira nggak amat-amat pinter sekolahnya sampai tinggi, enggak. Tapi dia belajar dari konflik, belajar dari problem yang dihadapi. Dia menjadi besar. Soekarno besar bukan karena dia seorang doktor dan bukan karena dia seorang profesor yang akademiknya bagus, tapi dia dilahirkan dari masalah yang dihadapinya. Semua pemimpin lahir dari masalah. Makanya tidak ada jangan bermimpi kalau pemimpin lahir dari sekolahan. Kalau toh lahir dari alumni ini, seorang pemimpin kemudian lahir dari kampus atau perguruan tinggi A, B, itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Karena kebetulan linear antara konflik yang dihadapinya, masalah yang dihadapinya, latihan sosialnya dengan akademiknya mungkin kebetulan sama. Untuk itu saya ingin memulai ngobrol-ngobrol kita ini mulai dari mana sesungguhnya? Mulai dari kesadaran bahwa ayat yang dibaca tadi itu cukup menarik. Bahwa malaikat itu kan menolak Nabi Adam. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau menciptakan khalifah yang akan membawa kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukup akulah yang mengabdi, yang menyembahmu. Tapi kemudian Allah menyampaikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradum 'alal malaika. Kemudian Nabi Adam dikasih ilmu kan. Kan gitu ceritanya. Singkat cerita, Nabi Adam dikasih ilmu, kemudian malaikat kemudian angkat tangan. Hands up dia. Tidak hanya itu, kemudian malaikat sujud. Sujud di hadapan Nabi Adam, pengakuan bahwa kecerdasan itu ada di pihak Nabi Adam, manusia. Berarti kepemimpinan itu memang harus dimulai dari kecerdasan. Kepemimpinan harus dimulai dari kecerdasan. Kalau nggak cerdas bahaya. Pemimpin yang sangat bahaya, pemimpin yang bodoh. Cerdas tidak harus sekolah. Buktinya Menteri Susi nggak selesai SMA-nya, cukup SMP, tapi dia jadi pemimpin. Jadi ketika kita ngomong cerdas itu tidak linear dengan sekolahan, tidak linear dengan perguruan tinggi, dan tidak linear pendidikan-pendidikan formal. Gus Dur itu nggak selesai kuliah, mungkin insya Allah nggak sempat sarjana Gus Dur. MH Ainun Najib itu nggak selesai kuliahnya, tapi dia punya jiwa kepemimpinan. Tapi akan lebih baik apabila linear ya, akan lebih baik gitu. Tapi kita bicara yang kontras dulu. Artinya model pertama kecerdasan. Yang kedua, bahwa wahyu yang pertama kali turun itu ternyata bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah menyembah. Iqra. Nah, membaca itu kan pintunya ilmu. Jadi bagaimana kita akan menaklukkan itu? Makanya ketika perang salib dulu yang dibakar dulu ada buku-buku orang Islam. Disiapkan semua. Itu dibakari semua.
Berarti pemimpin itu harus melahirkan produk berupa buku. Dia harus menulis. Karena pesan-pesan pemimpin, ajaran-ajaran pemimpin itu ada di bukunya. Kita lihat bagaimana seorang Imam Ghazali, Imam Nafi, imam-imam yang lain itu membuat produk-produk tulisan semua. Semua. Imam Nawawi Al-Bantani itu bikin tulisan semua. Jadi produknya adalah buku. Nah, itu sudah sesuai dengan ajaran. Jadi selain ilmu itu, ada pertanyaan ini. Nanti kalau prakteknya ke Pak Aminoto ini. Pak Aminoto ini sukses menjadi pengusaha. Mentalnya sangat tangguh sekali. Nanti saya akan sampaikan tentang bagaimana beliau memimpin perusahaan. Nah, ada pertanyaan yang ketiga. Ada ayat bunyinya begini. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Di tengah-tengah ayat itu bunyi wa anni faddaltukum alal alamin. Aku berikan ilmu, yang ilmu itu membuat kamu cerdas dan kamu adalah makhluk atau manusia yang paling cerdas di dunia. Jadi nggak ada orang yang tercerdas di dunia ini kecuali Yahudi. Nasrani. Kita nggak bisa nyalip orang Yahudi kecerdasan nggak bisa, karena Allah menempatkan genetiknya, otaknya itu memang di atas, seandainya giga di atasnya kita. Jadi orang Yahudi ini memang ditakdirkan cerdas dan sangat cerdas. Itu disebut dalam Quran wa anni faddaltukum alal alamin. Seluruh dunia ini yang paling cerdas adalah Yahudi. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan gini. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Kenapa kok gak ke Indonesia saja? Saya hadirkan Pak Amin Noto ini yang Chinese, yang Tionghoa asli Mas Yan. Enggak ada karbitannya ini, bukan keturunan ini. Masih asli ini. Nah, tulen Mas Yan. Cengkek tulen. Nah, begini sahabat. Nah, adik-adik yang saya hormati. Pertama memang ilmu sebagai landasan, tapi yang kedua kemudian Nabi Muhammad itu apa? Bagaimana cara mengalahkan Yahudi? Bagaimana cara mengalahkan orang-orang di luar Islam? Kalau kepemimpinannya justru Nabi mengakui orang lain. Ternyata ilmu nggak cukup. Ilmu nggak cukup. Maka Nabi diutus itu bukan hanya untuk menyebarkan ilmu, tapi yang paling penting innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tata krama. Kegagalan kepemimpinan kita ini karena akhlak dan tata krama. Bagaimana ucapannya, bagaimana tindakannya, pengambilan kebijakannya bagus tapi menyakitkan. Bagaimana kemudian ada keramah tamahan dalam menyusun redaksi, diplomasinya bagus, argumentasinya bagus, tidak menyakiti, tapi sesuai dengan tujuan. Ini yang sudah kering, di Indonesia sudah mulai kering. Kita bisanya mengancam, menghujat, menelikung, sehingga yang menyebar kepemimpinan politik kita yang menyebar itu adalah model-model Mao, Machiavelli, memotong dalam lipatan, menggunting dalam lipatan, menelikung dan seterusnya, seenaknya sendiri. Ini terjadi. Bagaimana kemudian pemimpin kita nggak dihargai, diganti pemimpin, ganti rezim, kita menghujat pemimpin yang lama, kemudian menghabisi program-program yang lama, ada pemeliharaan dendam dan seterusnya, kecurigaan merajalela. Ini kan menyangkut akhlak. Jadi ilmu menjadi penting, tapi kalau fondasinya adalah, saya baca di ayat ini menarik ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat itu sering dibaca, tapi lupa bahwa ayat itu ujung dari sebuah ayat. Awal ayat itu, duduk dulu. Ini alumni UNER. Santri saya alumni UNER. Yang ini dari UNER dan ITS. Nah, awal dari ayat ini itu bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Itu tentang tata krama. Jadi tata krama, akhlak baru ilmu. Nah, kita ini sekarang sedang mendidik orang, anak ya, dengan ilmu, dengan teknologi, tapi lupa kepada dan tata krama. Ini banyak loh sekarang mulai ada sekolah-sekolah yang mengabaikan itu. Tanya aja nanti sama Pak Aminoto, bagaimana dulu sekolah-sekolah Cina. Kalau gurunya datang, itu dia tidak duduk sebelum gurunya duduk. Betul Pak Amin. Tata krama nomor 1.
Nah, tata krama sekarang mulai kering. Berarti ilmu itu menjadi modal pertama. Yang kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini kita contohkan. Ada hadis, panjang hadisnya, cuma saya terjemah aja. Nabi pernah ditanya dan pernah bertanya sama sahabat, tahukah engkau orang yang bangkrut nanti di akhirat? Jawabannya sahabat, orang yang man la dirhama wala mata'a, yaitu orang yang tidak punya uang dan tidak punya kebahagiaan di dunia. Itu orang yang bangkrut. Dia kemudian mengatakan, bukan itu. Nanti ada orang yang datang di hari kiamat itu membawa pahala zakatnya, puasanya, semua dibawa. Tapi kemudian setelah akan dimasukkan surga ada orang datang. Maaf malaikat, saya dulu disakiti orang ini. Tatamahada. Kemudian ada lagi qadafahada. Ini saya pernah dicela oleh dia. Terus saya pernah diolok-olok dia. Saya pernah dianiaya dia. Lalu kemudian dicakar semua kesalahan-kesalahan dia itu, kemudian kesalahan-kesalahan dia itu ditimpahkan kepada si orang yang ahli sholat tadi ini. Sampai akhirnya pahalanya dia itu habis. Dan ketika pahalanya dia habis, kemudian belum selesai ada orang lagi datang. Kalau ada lagi yang datang merasa pernah disakiti, tolong dosanya orang yang disakiti ini masukkan aja kepada orang yang ahli sholat ini. Itu berarti nanti di akhirat tidak hanya sholat yang dipertimbangkan, tapi tata krama dan akhlak. Ini fondasi yang sering dilupakan, bahwa kepemimpinan itu perlu akhlak. Nah, yang ketiga, ini saya berdasar Quran aja. Ada ayat berbunyi begini, bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang ketiga adalah mental. Jadi kalau mentalnya itu mental tempe, itu nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa. Pemimpin itu memang lahir dari mental yang kuat. Kepemimpinan itu mental. Maka Ali pernah ditanya oleh rivalnya, kamu kok bisa menang terus gimana? Dia nunjuk Dunde itu. Ini karena Dunde ini yang hebat. Dunde menjawab, kenapa resep kamu membuat Ali sebagai petinju menang itu apa? Dia punya mental pemenang. Nah, mental ini gak ada di sekolahan. Gak ada itu pelatihan mental, masa ada? Mental tidak di PBB. Tidak. Apakah orang yang sudah PBB itu mesti mentalnya bagus? Enggak juga. Karena terus latihan, dipelontosi, kan sekarang lagi tren toh. Kalau jurusannya jurusan pelayaran harus pernah digebukin kayak gitu toh. Yang sekarang mati itu ada. Kalau sudah STPDN dulu kan model-modelnya keras gitu biar disiplin, dan itu dianggap pelatihan. Bukan mental, bukan itu. Mental adalah kemampuan dia melihat problem dan dia tersenyum ketika ada problem. Wah, ini berkah ini. Saya bisa menemukan kebahagiaan. Karena dia punya keyakinan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan bagi seorang pemimpin itu dia pertemukan ribuan kemudahan. Berarti seorang pemimpin itu mampu membuka tabir rahasia sulit, menemukan ribuan kemudahan. Jadi kalau dia ketemu dalam satu kesulitan, dia sudah bisa membuka di belakangnya ada beberapa kemudahan. Jadi kesulitan bagi dia adalah pintu untuk mencapai kemudahan. Itu mental pemimpin. Jadi mental pemimpin adalah objektivitas melihat masalah. Nah, untuk objektif itu kan perlu cerdas. Masa bisa orang objektif kalau nggak cerdas? Nah, untuk objektif nggak hanya cukup cerdas, tapi kan harus merdeka. Orang kalau dikekang, orang kalau diatur-atur, orang diikat, nggak mungkin objektif karena punya kepentingan. Yang ketiga, disinterest, ada interest dia, nggak bisa. Orang objektif itu harus cerdas, objektif dan disinterest, tidak boleh punya kepentingan. Baru objektif. Pemimpin harus objektif. Objektif, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ini pemimpin. Ini pemimpin yang menurut konsep saya ya, ini bukan teori, saya tidak menyampaikan teori, tapi hasil pengalaman kami, latar belakang saya yang dari insinyur teknik mesin pindah menjadi LSM kemudian jadi DPR, politisi,
kemudian setelah jadi politisi, kemudian jadi pengacara ini, sekarang terus menekuni bidang urusan keagamaan ini, saya pikir-pikir, oh ternyata dulu saya waktu jadi politisi begini, waktu jadi ini begini, ternyata konsepnya di situ. Itu saya rasakan, kemudian saya cari di Al-Quran, oh ini ternyata di sini. Dulu enggak begitu, tabrakan dulu lah, tabrakan dulu baru ketemu dalil gitu. Kita enggak gini, nyari dalil dulu ditabrakno, enggak ngono, kewalik, tabrakan dhisik baru nemu dalil gitu. Kalau kita kan sekarang enggak, nyari dalil dulu ditabrakno nang wong gitu kan. Ini enggak, ini tabrakan dhisik baru oh, saya salahnya di sini. Sekarang ini saya tutup dulu karena beliau ada acara. Pak Ami ngasih sambutan dulu ya. Ya. Biar kalau dengan saya nanti bisa lama-lama, tapi dengan Pak Ami karena beliau sibuk sekali. Ini saya culik ini karena Pak Ami ini butuh sharing tentang keberhasilan Pak Ami. Saya kira ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya kenalkan diri saya Aminoto. Saya lahir di Lumajang, di desa kecil di Tempe, Lumajang. Mungkin ada yang dari Lumajang. Lumajang mana mas? Saya juga Tempe mas. Okay. Di Pasirian juga banyak orang sukses. Sama di kalangan famili saya di Pasirian yang terbesar itu masih keluarga kita semua. Kenalkan saya pertama itu kerja, saya mungkin kalian agak terbengong-bengong mungkin. Saya mulai kerja sejak 13 tahun mas. 13 tahun saya sekolah. Pagi sekolah, pagi kerja jam 7 sampai jam 10, sampai jam 11. Kerja di toko. Setelah itu mandi, jam 12 terus sekolah, jam 1 masuk, jam 5 pulang. Nah, istirahat sebentar, sampai jam 6 kerja lagi di toko sembako. Itu cerita saya mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Waktu itu Chinese School ditutup tahun 1967 kalau tidak salah. 67 Chinese School. Nah disitulah saya waktu itu masih di bangku SMA kelas 1 mas. Itu saya langsung kerja di Pasirian, balik lagi ke Pasirian, ke Tempe ya. Terus naik sepeda ke Bagu tahu ya, selok awar-awar yang di pasir, kancil gitu. Nah itu daerah saya dulu itu. Sampai saya usia 19 tahun mas. Sepeda pancal itu, kulaan jagung, palawija, sembako. Sampai 19 tahun saya langsung kenal ini apa, pedagang tembakau. Disitulah saya mulai maju. Saya main tembakau di Selok, Bagu, Panenwangi ya. Mungkin udah apal ya, Lempeni ya. Madurjo itu kan daerah tembakau, daerah saya semua itu mas. Saya dipercaya kebetulan oleh pabrik rokok Cisamsu. Tahun 69 itu mas. Sampai 71, 72 saya berhenti dari perusahaan tembakau. Saya mengadakan apa itu, penggilingan padi, membuat kecil-kecilan lah, seleb istilahnya dulu, seleb. Sampai tahun 75 langsung saya borong itu. Saya tembakau, seleb beras, langsung borong ke Bondowoso. Tahun 75 sampai 80 saya di Madura mas, Bondowoso. Situ Bondo, Lumajang sama di Madura. Madura 2 kabupaten, Pamekasan sama Sampang. Hanya saya bahasa Madura. Itulah hikmahnya itu. Setelah tahun 80 itu banyak KKN pembangunan. Nah, di situ saya tidak senang. Wah, kalau ini nanti anak saya kan kasih uang haram nanti. Itu uangnya kurang baik itulah.
di KKN itu uangnya kurang halal. Berhentilah saya, terus kerja beras lagi. Kerja beras lagi sampai tahun 83, beras tidak membaik, langsung kerja ikan ini. Kerja ikan, hatcher saya pertama. Sorry. Ini orang sibuk tak ambil. Iya. Apa ngasih ceramah. Nah ini setelah 83 saya kerja hatcher pembenihan udang. Nah ini sampai sekarang, sampai tahun 90 saya buat pabrik pengalengan sampai sekarang. Di situ saya banyak buka usaha-usaha baru seperti kebun, seperti tambak, tuna, cold storage. Itu ekspor ke Timur Tengah, ke 70 negara. Nah di situ kita bukan tanpa kendala, yaitu tadi yang diuraikan oleh Pak Wahyudi, barang siapa yang bisa mengendalikan kesulitan, itulah yang akan jadi nanti. Yang akan jadi pemenang ya itulah, keuletan, siapa yang bisa mengatasi kendala. Kendala itu pasti bertubi-tubi. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari belakang, itu kita saingannya bukan di Indonesia. Kalau Indonesia agak ringan, lawan kita Thailand, Filipina, sama Vietnam. Wah ini jago-jago semua ini, maka kita kalau tidak diatur SDM-nya, kita terus terang kalah SDM. Ngomong apapun yang terjadi di Indonesia, SDM kita kalah. Makanya kita pesan sama adik-adik yang muda-muda sekarang, ini persiapkan SDM untuk jadi pemimpin, untuk jadi entrepreneur. Saya tidak segan-segan kalau mau ke Pak Wahyudi sama saya share, mari saya buka, saya punya pengalaman. Ini ada filosofi di Chinese, ya. Saingan jangan takut mas, saingan itu bagus. Satu contoh, ini yang paling gampang. Sinetron itu makin banyak pemain, semakin banyak penonton. Nah itu sinetron saingan juga kan. Dan pemain sinetron, tukang cukur pun saingannya tukang cukur. Bakso pun saingannya tukang bakso. Jangan takut, saingan adalah bagus. Satu itu. Dua ya, barang siapa yang sangat mengatasi kendala, itulah akhirnya jadi pemenang. Satu contoh, bisa nggak kalian jual es di musim dingin? Nah inilah filosofi ini yang paling berat. Bisa nggak jualan es musim winter? Bagaimana caranya? Ada yang ekstrim lagi, bisa nggak kamu jualan babi di negara Arab? Kamu jangan sembrono kalau ngomong. Oh bisa, di mana? Dubai ada. Ini nyeleneh. Bisa nggak kalian jualan es dalam keadaan winter? Nah, jualan babi di negara Arab. Loh ini kan ajak sembrono, kowe lek ngomong iso ditaboki wong. Nah, ternyata ada yang ngomong isa di Dubai ada. Inilah pelajari. Jadi anak muda-muda sekarang ini carilah peluang. Sampai ke kutub utara pun cari peluang apa aja. Ini menarik kan? Bisa nggak jualan musim panas, istilahnya jualan wedang jahe. Nah itulah. Ya, wedang jahe yang bagus. Apa? Kasih macam-macam. Seperti di, nggak usah banyak-banyak, Surabaya kan banyak sekarang es krim digoreng. Nah ya itulah. Es krim bakar, macam-macam lah. Ya, jadi yang ngomongan ekstrim, cuma coba direnungkan, dipikirkan. Tadi menyambung Pak Wahyudi, orang yang bangkrut, orang yang jatuh, bisa bangun itulah yang dianggap orang sukses. Saya tahun 2006 itu mengalami jatuh total. Jatuhnya itu bukan 0-0. Kalau 0-0 itu mudah, untuk bangkit itu mudah. 0-0 ya, untuk bangkit mudah. Kayak
Yang kalah main gitu loh ya, kalah main ya. Modalnya 0-0 itu gampang bangkit, tapi kalau sebelum bangkit itu dibebani min, ini yang paling berat. Suatu ketika saya punya teman satu di Surabaya, satu ulama namanya Pak Umar. Satu Pak Saleh, satu Pak Umar. Pak Umar itu kebetulan orangnya, direkturnya Bank Amin Bank, Pak Bambang punya bank. Waktu itu saya bangkrut, kemana-mana nggak ada yang lihat. Terus saya dipanggil oleh Pak Saleh itu sama Pak Umar. Kami saya tahu yuk sekarang kesulitan. Tapi suatu hari yuk pasti bangkit. Loh kok bisa? Pasti. Tuhan itu menguji orang yang mampu. Kalau tidak mampu dia akan diuji. Kayak kalian sekarang kuliah ini diuji. Karena mampu diuji sama yang atas. Disitulah saya bangkit. Oh begitu ya. Iya. Pak Amin nanti 5 tahun lagi mungkin cari saya. Ngajak saya makan mungkin. Kalau 5 tahun lagi Pak Amin akan sukses. Betul 3 tahun saya sukses. Cari Pak Saleh sudah pindah. Tidak ketemu sampai sekarang Pak Saleh itu. Orang ini kayak wali aja. Ngomongannya itu kayak wali. Jadi kalian ini sekarang diuji, semakin berat ujian, kalian itu semakin dianggap mampu oleh yang kuasa di atas. Nah, kalau kalian tidak mampu, tidak akan diuji. Saya punya saksian sama Ustadz Saleh tadi, sama Pak Umar itu, ulama tokoh. Jadi mungkin saya punya cara sudah saya kasih ini saya utarakan, mungkin ada pertanyaan ya singkat ya. Dari siapa dulu? Dari Lumajang dulu mungkin, dari Tempe, Pasirian. Beliau masalah keagamaan, saya masalah bisnis. Tapi saya bisa sebagai donatur karena saya bisnis. Nah, untungnya bisnis sebagian saya limpahkan ke Dur. Bagaimanapun juga saya akan hidup di dunia nggak akan lama lagi. Saya udah 70. Mungkin 10 tahun, 15 tahun saya kan enggak punya tabungan kan. Bagaimana saya sengsaranya kalau enggak punya tabungan. Sebelum ke teman-teman, apa kiatnya? Kiat saya adalah ulet, Pak. Ulet, pantang menyerah. Satu lagi paling penting, jangan minder. Jangan minder. Itu mungkin pesan saya. Malah diperbanyak. Pada waktu itu kalau begitu orang jatuh, wah itu teman pada ngilang, Mas. Teman ngilang, keluarga pun istilahnya apa ya? Melecehkan, ngenyek gitu loh. Itu wajar lah, saya kira wajar. Apalagi nomor 1, kalian ya ingat-ingat omongan saya hari ini. Catat berapa ini, tanggal 18 Januari. Kalau kalian besok ya udah keluarga, ada masalah, keluarga yang paling nomor 1, yang paling menghina kalian istri. Itu harus bicara sekarang. Istri nomor 1. Setelah saya pikir-pikir, betul, istri karena hidupnya menggantungkan kita. Kalau kita begitu tidak hati-hati, terpleset, dia paling menderita. Dia juga ikut kena getahnya. Nah, makanya istri kadang-kadang yang nomor 1 paling menghina kita. Itu jangan kaget. Ya setelah itu dia akan sadar, pelan-pelan akan memperbaiki. Nah disitulah. Ingat ya, pembicaraan saya sekarang, saya sudah tua ya. Kalau kalian besok istri kalian menghina kalian waktu ada kesulitan maupun jatuh atau bangkrut, tenang aja. Tenang, jangan gusar. Oh jangan, ini saya titip pesan. Ini sudah wajar. Karena apa? Semua kebutuhan istri adalah menggantungkan kita. Kecuali istrimu ada pekerjaan sendiri. Nah disinilah. Monggo.
Saya mungkin 10 menit ya, Mas. Iya. Monggo 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ber, Pak. Peru. Ber. Dari Lumajang ya? Dari Lumajang. Nggih. Saya ini tertarik sama Pak Amin itu. Soalnya saya dari dulu diajari kalau pemimpin itu dimulai dari pemimpi. Dikurangi NN-nya bisa banyak terserah. Nah, kalau Pak Amin itu sendiri itu dulu pas masih kecil atau punya mimpi besar apa? Punya mimpi ingin menjadi orang yang bermanfaat kah? Pengen menjadi orang yang sukses kaya atau apa? Terus kenapa sekarang malah beralih menjadi donatur di pesantren di mana atau apapun yang bisa di-share tentang mimpi awal yang membuat Pak Amin sangat bersemangat, sangat ulet seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya mulai kecil memang mempunyai angan-angan. Saya tidak ingin terlalu kaya. Cukup aja. Satu cukup, kedua saya bisa memberi kerjaan orang banyak. Alhamdulillah sekarang karyawan saya 1000 lebih. Setelah saya cukup, setelah saya bisa ngasih karyawan kerjaan, tentu sisa hasil usaha kita sisihkan untuk donatur-donatur. Saya di Banyuwangi sama di Lumajang maupun di Madura kurang lebih membangun, saya tidak full, ya 20 masjid kurang lebih. Tapi saya mayoritas donatur besar, tidak terbesar tapi besar. Kira yang dulu-dulu mulai tahun 1969 saya sudah nabung. Dulu di Tempe itu saya ikut yang Masjid Jamek itu. Terus di Atran itu saya juga bangun, di Madura terutama, ya termasuk ini, dan masjidnya beliau di rumah sana, termasuk pondok pesantrennya Pak Bupati, saya juga ikut. Pokok ada apa, saya ikut pokoknya. Sekarang di Ketapang, siapa yang di Ketapang? Ketapang ada yang di Ketapang? Sering ke Ketapang? Kelatak. Nah itu saya sama Kiai Haji Idris, ya sama di depannya rumah makan nelayan juga saya itu. Sumber Kencono saya ada 2. Saya punya pondok pesantren di Muncar sampai sekarang. Ya ustadznya maupun ada anak yatim piatu mulai galian pondasi pertama saya itu sampai sekarang. Ya alhamdulillah lancar ya. Itu rencana mimpi saya dari kecil dulu. Selanjutnya 10 menit ya. Kenapa? Saya tidak ada jalan lain. Orang Chinese waktu itu memang diposisikan oleh Orde Baru maupun zaman Belanda itu dagang. Sebetulnya orang kita kalau petani lebih fokus, petaninya di Cina itu hebat-hebat di Taiwan. Tapi kita dikondisikan waktu itu dikelompokkan ke pedagang. Nah itulah. Kalau sekarang saya kira sudah menyeluruh, transportasi, pertanian, perkebunan, kan bebas kan, jadi menyeluruh. Bahkan ada yang jadi militer, ada yang ini jadi politisi ya kayak Pak Ahok ya, itu Pak Enggar ya Ustadz, banyak lah sekarang. Kasih 3 orang lagi mungkin ya. Saya tidak pelit mas, pokok ada waktu saya tidak pelit untuk membagi saya punya pengalaman. Kalau saya tidak bagi, ya mubadir saya punya apa ini pengetahuan. Permisi Pak, nama saya Munib. Munib ya. Kalau dari cerita Bapak tadi kan saya melihat bahwasannya Bapak itu orangnya ulet ya Pak ya. Nah, mengenai usaha Bapak nih dari cerita Bapak dari masa muda ya. Saya dari nol Pak. Oh, ya. Dari nol. Jadi saya naik sepeda, sepeda
kulaan padi, kacang, palawija di daerah Pasirian yang tadi sudah kita uraikan. Mungkin jenengan sudah hafal ya daerah-daerah saya. Nah ini kalau Bapak ini melihatnya bahwasannya sesuatu itu bisa dijadikan bisnis itu seperti apa sih Pak? Semua bisa dijadikan bisnis, semua bisa. Tergantung kalian punya kemampuan, keberanian, keyakinan, dan punya mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Satu contoh saya ceritakan dulu ya. Bapak saya ini orang kaya asalnya, tapi pejudi akhirnya habis. Anaknya banyak terlantar. Satu contoh saya, waktu saya kecil, ya kira-kira 16-17 tahun, banyak anaknya orang kaya-kaya lewat di rumah saya kan tempe, di tempe Pasirian. Kalau ada anak-anak naik skuter, itu papa saya manggil, Aminoto, you suka enggak naik skuter? Suka. You kalau suka, kerjalah yang giat. Seperti orang-orang biar bisa beli skuter. Itu aja bekalnya bapak saya. Tidak ada lain. Ya itu. Yes. Motivasi itu. Ya itulah mungkin bekali saya untuk semangat, giat, ulet. Ya. Mengenai usaha Bapak ini Pak, kalau dari melihat ketekunan Bapak ini kan pasti ada konsekuensi yang perlu diambil Pak ya. Apalagi Bapak ini bergeraknya di bidang bisnis yang saya lihat ini cakupannya besar Pak, ya. Dan resikonya pun juga pasti besar. Nah mengenai resiko yang mungkin Bapak hadapi selama ini yang sekiranya punya pertimbangan matang itu sekiranya itu di usaha apa sih Pak? Ini terus terang ya, usaha saya bukan semulus apa yang kita bicarakan tadi, karena waktunya sempit ya. Iya. Saya terus terang bangkrut 4 kali Mas. 4 kali bangkrut, terparah itu tahun 2006. Dengar enggak? Itu saingan mie sedap sama Indofood. Nah, sampai sekarang, nah, itu saya di situ, itu habis ya. Mie sedap, Gaga, Alhami, Salami, saya di situ. Bangkrut 2006. 2009 saya mulai lagi. Bayangin. Sampai 2001 kita mulai bangkit. 2011 sampai 2013 kena masalah lagi. Beliau yang nangani, banyak masalah yang beliau nangani. Jadi tidak ada orang yang bisnis semulus itu. Nanti kalian kalau bisnis ya pasti menghadapi banyak rintangan, tantangan, hambatan, sumbatan, fitnaan, cercaan, kompling, itu macam-macam. Nah, ya, berani nggak yuk di situ? Kalau yuk berani, ya bangkrut pun jangan ditinggal. Istilah jangan tinggal gelanggang, colong ke pelayan. Ini paling jelek. Apapun yang terjadi, jangan lari, hadapi. Nah, disitulah tantangan dan rintangan banyak. Kalau kalian memang mau bisnis, ya itulah resikonya. Tapi jangan takut, hadapi aja. Hadapi aja. Beliau kan mungkin dulu nggak banyak kumpul orang bisnis, sekarang banyak kumpul orang bisnis, ternyata wah masalahnya juga banyak Pak ini. Nah disinilah beliau mungkin dulu cuma tahu kulitnya dok, sekarang sak jeroane tahu. Nah disinilah jangan dianggap pebisnis itu enak semua. Yang mati kena jantung, yang mati bunuh diri, yang mati ngenes itu banyak. Cuma tidak kelihatan, tahu-tahu mati. Ini beliau yang tahu. Ini, nah ini. Nah, ya itu risiko memang harus kita tanggung. Oke, 2 kali lagi pertanyaan mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dio, Pak. Dio. Dio, ya. Ya, saya
ada 2 pertanyaan sebenarnya. Nggih, monggo. Jadi yang pertama itu kita kan di sini anak muda, anak muda yang masih punya semangat tinggi, terus energinya masih lebih-lebih lah. Kita juga punya misalkan kreativitas, inovasi-inovasi, kita pengen kayak gini-gini atau melihat peluang-peluang itu juga banyak sebenarnya. Cuma ketika kita dari teman-teman juga pengen nyoba untuk misalnya berbisnis, itu kan ide-ide banyak dari kita. Kita juga pengen nyoba-coba. Nah, cuma dua kendala yang kami hadapi itu, pertama kita banyak misalkan ide-ide. Cuma pertama misalkan kekurangan modal kayak gitu kan. Terus satu lagi kendala juga misalkan ketika kita sudah mulai suatu bisnis atau usaha gitu. Nanti di tengah jalan itu kan kadang gak mesti, atau misalkan ternyata kok kayaknya gak prospek, atau ini sebenarnya masih layak kita jalankan atau harusnya kita sudah beralih ke bisnis yang lain atau yang kayak gimana. Nah itu yang biasanya kita hadapi sebagai pemuda itu bingung kapan harus misalkan berganti atau harus tetap terus berpegang pada apa yang kita jalankan sebelumnya. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ini nggak bermaksud rasis atau gimana kan. Saya lihat orang-orang Chinese itu kan biasanya pebisnis yang hebat loh. Kita tahu bersama di Indonesia juga orang-orang pebisnisnya Chinese mayoritas. Nah, bisa mungkin dari Pak Aminoto share gitu. Kira-kira yang sampai membuat orang Chinese itu sampai begitu hebatnya, handalnya dalam berbisnis itu punya pegangan apa sih, atau punya prinsipnya? Oke. Dukunnya. Bisa. Mungkin prinsipnya apa gimana, atau yang orang Chinese punya tapi yang pebisnis lain yang selain Chinese tidak punya gitu misalkan. Dari prinsip atau segi akan apa? Saya kupas. Terima kasih. Itu menarik. Memang sekarang ras itu sudah tidak ada, Mas. Ngomong kosong, ras itu tidak ada. Orang Chinese bisa hidup di dunia ini karena ngerti Cheng Li itu aja. Kalau kalian besok bisnis sama orang Cina, mesti akan ngomong Cheng Li. Cheng sama Li. Cheng Li. Orang Cina bisa hidup di dunia, bukan di Indonesia aja, di dunia. Di Australia yang pegang orang Chinese, di Amerika ya orang Chinese. Malah orang Yahudi sekarang udah babak belur kena Chinese ini. Nah, ngerti Cheng Li tadi itu. Istilah kalau bahasa Jawanya itu tepos liro. Kalau kita dijewit sakit, jangan jewit orang, itu aja. Itu namanya Cheng Li. Ngerti Cheng Li itu aja. Dan satu, orang Chinese mulai lahir itu memang kebanyakan di Taiwan ya. Ini akan saya kupas pelan-pelan. Saya pernah ngomong, orang Chinese ini di Indonesia ini cuma berapa persen sih yang bisnis? Di Taiwan itu 70% bisnis semua orangnya. Loh, bisa hidup semua itu. Terus dia bilang gini, saya jual onderdil, Anda jualan kain, Anda jualan apa? Makanan, sembako apa? Ini bisnis semua. Akhirnya semua jalan, kan saya masih perlu sembako, perlu makanan, restoran, ya sembako, restoran, mobil, spare part. Lah, akhirnya tekstil semua bisnis Pak Waidi. Di situ di Taiwan itu. Di sini paling bisnismen kekurangan banyak. Kekurangan. Ini jeleknya tidak berani bersaing ini. Ya ini tadi yang harus bersaing. Iya. Di Taiwan itu 70% bisnismen, Pak. Tidak ada orang tidak bisnis di Taiwan itu. Nah, sehingga dia menyebar di mana-mana, sudah biasa bisnis. Apapun di bisnis. Beting pun di bisnis, batu pun di bisnis, akik pun di bisnis. Kalau kena orang Cina semua dipoles dijadikan duit. Semua dijadikan duit. Inilah rahasianya yaitu. Kalau orang Sumatera bilang apa ya? Kita sampai di mana apa? Bumi dipijak, langit dijunjung ya? Apa? Ya itulah. Kita orang Cina di sini pasti menjunjung sini. Orang setempat pasti kita menghargai. Itu sudah pastilah. Yuk kemana-mana jangan curiga orang Chinese
Semua sama. Tanyakan Pak Wahyudi. Mungkin dulu Pak Wahyudi kurang akrab, sekarang wis ndak akrab lagi. Tak jero-jeroane Pak Wahyudi. Ndak ada orang Chinese. Kamu datang itu dia seneng. Oh iki rezeki teko iki, mesti bawa berkah. Ini orang Chinese. Tidak ada seudon, ndak ada apa itu, ndak ada orang Chinese itu. Datang welcome. Wah iki nggo duit. Minim dia akan beli barang dagangan saya. Kedua mesti bergaul, mesti jadi teman. Itulah. Nah, masalah orang muda tadi, kelebihan energi. Saya senang di dunia ini yang penemuan-penemuan itu kebanyakan dari orang muda, orang 12 tahun sampai 14 tahun. You tahu nggak yang ini pertama menciptakan skill, timbangan atau ukuran, itu anak 12 tahun dulu dari Cina, namanya Zhao Zhao. Nah, Zhao Zhao waktu itu kan zaman 1000 tahun yang lalu mana ada skill. Terus Zhao Zhao itu manggil tukang, karena anaknya raja kan. Wah dulu raja siapa berani, bantah potong kepala, penggal. Terus satu hari saya buatkan ember apa tong itu ya, yang besar. Apa itu Pak? Ember ya, yang besar tapi pakai kayu. Ditanya oleh tukang itu, untuk apa? Tak masukin gajah, anaknya gajah. Wah, heran semua. Tapi jangan sampai bocor, iya. Wah orang Cina kan buat mebel kan bagus, air bisa tidak masuk kayak kapal itu loh. Dibuatkan drum yang besar itu. Oh iya, orang satu kampung dimasukkan ke sungai. Masukkan sungai. Oh, masukkan sungai terus gajah suruh mikul, masukkan ke situ. Ke sungai ke drum tadi itu dimasukkan. Wah, ini kan dia bisa turun. Terus kasih tanda sama dia, turunnya berapa senti, kasih tanda. Wes. Gajah ini keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan dikasih batu merah. Berapa isi gajah ini, batu merah ini? Oh 1000. Ya ini berarti 1000 kati. Orang Cina bilang bukan kilo, kati. Kati itu satu kati adalah 500 gram. Nah, beratnya gajah ini 500 kilo. Dari situlah Cina sampai sekarang, sampai dunia yang ngerti timbangan tadi itu ya anak umur 12 tahun. Nah, makanya kalau Anda bilang orang muda, saya masih kelebihan energi. Saya paling suka sama orang muda, Mas. Pabrik saya pasti ada orang muda. Sini. Kamu otaknya masih bersih. Saya ini sudah, kalau ini sudah banyak komputer itu sudah banyak apa? Remote-nya sudah. Remote juga, virusnya juga. Nah, sudah tua ini orang tua ya, otaknya enggak bisa kayak orang muda. Otaknya orang tua ini ngecil. Dia mudah lupa, terus memorinya banyak yang susut. Nah, makanya saya senang sama orang muda-muda. Itu satu contoh yang pencipta orang muda yang buat skill tadi ya. Satu lagi, ya dari Cina itu. Anak 13 tahun bisa nyiptakan sampai sekarang. Enggak berubah-berubah. Orang waktu itu mikul, wah kok berat ini, bagaimana untuk meringankan pikulan ini. Anak kecil Mas, buat geledekan tadi itu loh. Nah itu bulat. Nah, sampai sekarang kan roda itu kan enggak ada perubahan kan. Ya itu anak umur 13 yang menciptakan. Nah ini kan orang ITS, orang ini kan orang teknik. Siapa yang bisa menciptakan lebih ringan lagi dari roda? Enggak ada kan. Ya itu orang Cina dulu anak umur 13. Buat skill ya anak 12. Ya ini mengenai orang muda. Jadi saya sangat menjunjung tinggi anak muda. Lain kalau orang-orang yang tidak suka orang muda, itu orang tidak pengalaman. Nah waktu saya dulu 15 tahun sampai 40 tahun, usia saya waktu 40 tahun itu masih seger-segernya Mas. Sampai 50 tahun masih seger saya. Menginjak 60, tidak bisa. Nah, ini harus kita akui. Nah nanti kalian juga akan mengalami nih satu siklus ya. Nah ini nanti sudah 60, makanya sekarang masih segar-segarnya kalian mau kerja apa? Kerjakan. Mau apapun kerjakan. Nah kalau kalian nanti saya mesti tidak bisa ingat satu-satu, masih lupa. Siapa saya Pak Minoto, saya waktu di Chengho ketemu Bapak. Mau ada waktu kita mau ngomong masalah bisnis sama Pak Wahyudi, monggo. Saya akan kasih ini, kasih motivasi,
mau kasih ini satu rahasia apa kuncinya bisnis, saya kasih. Tidak ada ini, tidak ada rahasia. Dan saya bisa ngasih pelajaran ya, ngasih motivasi, ngasih saran, apapun saya bisa. Tapi kalau rezeki, nasib, kematian tidak bisa loh mas. Jodoh, ini kembali lagi ke atas ya, kembali lagi ke Pak Wahyudi loh ya. Saya ini tidak bisa. Sepandai-pandainya orang pun apa yang terjadi nggak tahu. Dan banyak-banyak. You punya orang tua asetnya tahu nggak berapa? Nggak bisa tahu. Yang tahu cuma pangeran tok. Harta saya ini berapa nggak tahu saya. Kira-kira katanya 100 M. Ya katanya kira-kira persis. Yang tahu cuma pangeran. Nggak ada orang yang tahu. Kembali lagi ke kenapa saya kok percaya agama? Pasti ada dasarnya. Nah, itulah. Mungkin ada satu lagi terakhir. Monggo. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa ninggalin adalah kerjaan. Iya, kerja dan kerja. Mungkin Pak Jokowi dapat inspirasi dari orang Chinese. Kerja dan kerja. Saya sebelum kerja, malam itu pasti saya mikir, apa yang saya kerjakan besok? Saya planning. Besok saya mau kemana? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Saya harus menghadapi siapa? Nah itu pasti. Yang tidak bisa saya tinggalkan, kerja, semangat, dan jujur ya, hati-hati jujur. Dan kalian jangan percaya klenik sekarang, Mas. Saya kasih contoh ya. Contoh saya paling gampang. Ya. Di Afrika ya, ada yang petonnya baik. Peton, tahu ya peton ya. Pasarannya baik, nokodinone api. Ya. Tanggal lahirnya api, kabeh api. Tapi melarat kabeh, Mas. Kabeh melarat. Nah, di sini juga peran pemimpin sangat penting. Pemimpin daripada birokrasi sangat penting. Nah, saya contoh lagi satu yang sangat gampang dilihat, gampang dicerna. Di Amerika ono sing wetone elek, kodinone elek, hongsui elek, anune elek. Apa? Kayak orang desa itu omong apa weton, pasaran, terus apa lagi? Toko dino, ya, itu elek. Tapi sugi kabeh Amerika itu. Nah, percaya enggak sama klinik? Ada enggak sekarang? Ini satu contoh, ya kan? Kan enggak ada itu. Enggak ada itu. Sekarang ahli nujum sama orang yang paling hebat pun. Wah, kamu tak takdirkan mesti kaya besok. Wetonnya apik, nagodinane apik, pasarannya apik, dinane apik wetone iku. Tapi yo males, bisa enggak jadi? Enggak mungkin bisa. Betul enggak? Disitulah harus diri kita sendiri, harus dipacu oleh diri kita sendiri. Jangan percaya, anak sekarang ini, zaman sekarang banyak dukun, banyak klinik apa itu, jangan percaya. Ya tadi itu yang saya cerita Afrika. Kenapa? Pemimpinnya enggak bagus. Nah, Amerika kenapa? Pemimpinnya bagus. Nah, Cina
negara Cina sekarang ya. Kita cerita kembali ke Cina. Cina itu tahun 90 baru ada tol. Padahal kita tahun 90 tol udah panjang, ada 100 kilo lebih. Kita masih nol. Amerika waktu itu ada 80.000 kilo. 60.000 sama Kanada 20.000, jadi 80.000 kilo. Jadi sekarang tahu enggak Cina berapa? Tol itu yang jalan bebas hambatan 120.000 kilo, Mas. Bayangin. Itu kereta cepat di dunia 60% Cina punya, 60%. Padahal cuma kalau enggak salah 10 tahun. Sekarang Cina punya 20.000 kilo itu kereta cepat itu di dunia. Itu karena apa? Pemimpinnya bagus. Yang saya cerita tadi, Afrika kenapa kok tidak bisa maju? Pemimpinnya, Mas. Kalau tadi Pak Waidi ngomong pemimpin sekarang ini banyak yang saling menghujat, ya, menghilangkan polisi yang dulu-dulunya, ada kecenderungan dendam. Ini harus dibuang jauh-jauh. Di Cina mau cetung dulu kan, waduh cukup diktator macam-macam. Ya nggak dijelekin, ya sudah lewat, kita yang perbarui. Jangan dendam, jangan apa. Buang jauh-jauh. Dendam sampai kapan, Mas? Anak kita sudah dendam lagi, cucu kita sudah dendam. Gak ada habisnya. Yang penting mulai sekarang kita maju bersama. Itu yang paling penting. Mungkin sekian ya dari saya. Mungkin ada kurang berkenan, mungkin saya bukan orator yang bagus. Mungkin melompat-lompat bicaranya. Terima kasih ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Pak Aminoto. Ya. Ya. Sudah ditinggal ayah saya. Ibu saya kerja di hem, pabrik, tukang jahit, tukang berapa. Saya bantu menjahit kancing, menjahit lubang, membungkus hem, masuk ke dalam peti, saya paku, tok 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 tok. Saya cari becak, geledekan langsung ke ekspedisi, kirim ke Bali mana-mana. 11 tahun sambil sekolah, sambil kerja. Kerja itu bondonya kepercayaan. Terus yang penting sekali, anak-anak muda itu, yuk kuliah, sekolah, maaf ya, kadang-kadang tidak cocok, jangan marah ya. Apa adanya ya, saya sebelumnya minta maaf. Kita penting, yuk sekolah semua how to know. Kan tahu semua toh? How to know. Mau cetak kenapa tahu semua toh. Tapi salahnya satu, tidak ngerti how to do. Makanya banyak orang Chinese ya, dia tidak sekolah tinggi-tinggi, tidak bertitel, pada umumnya lebih kaya daripada orang yang bertitel. Betul apa enggak? Kadang-kadang lu SMP lulus, dia tidak bertitel, tapi dia lebih kaya daripada orang yang bertitel. Ya itulah cirinya, dia ulet. Kepercayaan yang dia taruhi. Kita ini, saya kan pabrik mebel sekarang, Pasuruan. Saya semua dagang saya kerjakan. Saya tekstil dulu 25 tahun. Grosir. Saya rekanan Kodam 25 tahun. Bangun asramanya Kodam. Saya bukan insinyur. Bukan teknik sipil.
Saya lulusan SMA saja. Tapi saya berani terima order itu. Saya manggil mandor, belajar di situ, borongkan per kubik berapa fondasinya, gali tanah per kubik berapa, fondasinya per kubik berapa, pasang batu merahnya per meter persegi berapa, plester berapa, itu 25 tahun. Sampai dipercayai sama Panglima. Kodam 8 Brawijaya dulu Kodam, sekarang Kodam 5. Gedung Persit Kodam ini saya yang bangun. Armet 1 Singosari itu dari depan saya bangun. Itu. Banyak. 527 saya yang bangun. 516 saya bangun. Jenderal Yusuf datang, bongkar itu, bangun. Saya yang full financing. 516, 507 yang di Surabaya itu. Batalion 516, 507. Batalion 527 di Lumajang, saya yang bangun. Semua. Tapi saya bukan insinyur. Nah itu banyak orang Chinese bukan insinyur. Yang penting satu itu how to do. Biar kamu bukan insinyur, you ada pengalaman how to do. Oh ini kita bangun. Hitung-hitungan beton. Saya nggak usah dihitung. Oh iki kita bangun iki. Kanggo betonnya 22. Ngono tok. Tahu ya? Suruh saya hitung kok pakai 22. Oh, pada umumnya aku nek iki 22, nek iku 10. Di situ. Kalanya kalian itu ndak kenti. Itu lemahnya. Tukang saya 1000. Ndak kenti, ndak kanti. Kesusu. Iya. You nanti pikir, oh aku ngenteni kayak Pak Yamin umur 78. Kapan nih soge? Ojo mikir soge dhisik. Ya Pak ya. Pokoknya kerja terus, how to do. Rezeki datang. You nanya, loh kenapa sebelah itu bisa maju? Zaman dulu ya, orang tua ya, dodol peracangan, nimbang beras, nimbang gula, iso soge. Kini dikai kain ini, ngono, iso soge. Piara anaknya dikirim ke luar negeri sekolah. Biar sekolah sampai di Amerika pun lulus, ya toh. Kalau ndak mau how to do, ya susah. Anak saya 6 itu sekolah di luar negeri semua. 4 di Amerika, 2 di Australia. Tapi ya bahwa pikir analisa, ya itu toh. Satu itu. Keuletan, ya toh. Jangan nanti-nanti. Nah ini kelemahannya. Nah, saya tak kasih tahu ya. Kalau pekerjaan hari ini bisa selesai, you nanti besok, nanti meneai. Berarti 1 tahun you cuma kerja 150 hari. Kalau you tertunda 1 hari. 1 tahun 360 hari. Dipotong hari libur, kurang lebih 300. Engko ai, nanti ai, nanti saya kasih tahu tukang saya. Yuk kalau nanti gajimu ya gak iso nanti. Ini kalau nanti 2 hari efektif kerjanya kalian cuma 70 hari. Kalau saya kerja double 24 jam. Handphonenya saya nyalakan di pinggir.
Handphonenya saya nyalakan di pinggir. Itu. Mau apa enggak susah begitu. Ingat ya, kalian kalau muda enggak susah, tuanya susah. Tanya sebab apa? Tanya Om. Ya. Mudanya enggak mau susah. Ya, tuanya susah. Nah, tak kasih penjelasan. Tidak ngerti toh? Yuk kalau sudah kawin, anak kecil, baby keluar, gampang. Susu ibu sudah kenyang. Sampai besar sedikit, Kamelpo, susu kalengan, sudah beres. Murah toh? Murah toh? Gampang toh? Iya. Kalau sampai tua kamu, anakmu itu sekarang nuntut minimal sepeda motor. Ya apa tuku sepeda motor iki? Jadi tuanya susah. Tuntutan anak itu banyak. Mana? Ayo. Saya kasih tahu karyawan saya, yuk kalau enggak mau susah, yuk tuanya susah. Terus ada lagi masalahnya tukang saya. Nanti ibunya sakit, gak melbu. Apa? Ibuku sakit Pak, sak minggu. Oh niku kok ngono. Kok niki duduk dokter. Jenguk ibumu, lihat ibumu di rumah sakit, begitu tanya pulang kerja lagi. You ndak kerja 1 minggu, gajimu dipotong 1 minggu, anakmu makan apa? Misalnya, abangmu di Jakarta, Dek, aku tak kirim duit, aku gak iso mulih, delok ibu. Ya, kirim uang. Melbono rumah sakit, aku pokok kirim duit. Nanti ibunya sudah sembuh, yang ditanya itu abang yang tua di Jakarta kirim uang itu. Ayo, betul apa enggak? Itu semua tergantung kalian. Biar kamu maaf ya, ada yang angkanya gak gitu bagus, 2, berapa lulusnya, ya ada yang 4. Jangan kecewa, kuncinya 1 itu. How to do? You lihat toko cat gini, ngecat gini, aku biar ada ahli ini saya bisa ngecat. Saya kerja, Polo Hijau saya kerja. Semua saya coba. Kena anak saya sekolah di luar negeri, saya bangun pabrik mebel. Karena saya pikir anak saya itu tidak mungkin bisa approach dialog sama tentara-tentara, tidak gampang. Saya bangun mebel, serahkan anak saya. Jadi sesingkatnya itu. Pokoknya how to do, jangan nanti-nanti. Kejarlah pekerjaanmu itu dulu. Sih nanti-nanti, ayo jujur aja. Jadi you tahu 1 tahun 360 hari, kalau you nanti tunda 1 hari, you coba efektif kerjanya coba berapa? You 2 hari, lah ya sudah itu, habis uangnya kamu. Jangan nanti, paling sakit penyakit kita ini ya nanti ini. Terus tidak mau how to do. Itu pegang itu aja 2. Pasti you kaya. Saya janji.
pasti kamu kaya. Ya, sementara di sini aja wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya fasih, ini baru belajar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya kira demikian. Masih cukup atau? Oh. Lagi ya satu ya. Bukan orang Tionghoa saja yang bisa kaya. Orang pribumi, penyumbang di sini nih, penyumbang bangun masjid ini, Haji Kadapi. Awalnya di mana? Dia jual gedek, jual bambu, jual bambu ke tambak-tambak. Terus mikir, tambak itu sisanya kan ada udang kecil-kecil, dia beli. Sampai dagang jual udang besar. Sekarang pemilik tambak itu loh, sukses, jauh lebih sukses, umurnya masih 51-an. Kemarin katanya ke Pontianak, Ujung Pandang, mau Makassar, Kendari, Pontianak, macam-macam. Batam lagi, wes. Juga bukannya pribumi ada yang sukses, keuletan. Ya, itu aja ya. Mental penting Pak, ya. Pribadi harus luhur. Bagaimana dapat kepercayaan? Kalau ada kepercayaan, dagang tekstil ini sekarang boleh utang setengah tahun. Tak kenalkan sama saya, boleh utang setengah tahun. Enggak usah modal. Kepercayaan. Dan pandai hukumnya yang mana yang laku, yang mana enggak laku itu belajar dulu kembangnya itu. Sekarang di bisnis itu semua boleh utang. 2 bulan, 3 bulan. Ya, itu dulu ya. Gini ya, yuk jualan jilbab itu ya, kudung itu ya. Satu, yuk sudah dapat kepercayaan sama yang toko jual kain itu. Sudah. Nah, kulan sendiri ya. Satu ya. Yuk ke mall-mall itu di Banyuwangi, Surabaya. Nah, Surabaya gampang. Ke mall-mall itu titik penjual sementara. Ya, titik penjual. Biasanya mall itu ya bukan modalnya sendiri. Matahari apa itu bukan modalnya sendiri. Itu semua barang titipan jual.
nanti laku dibayar. Nggak laku, dia kasih tahu, ini you jangan lama-lama model ini, harus diskon 50%. You titip jual dulu. Dan you jangan boros, Pak. You modal untung 1, you makannya Rp2. Lah ya ente nanti modalmu. Hitung-hitungan. Oh ini hari bati. Ya, bati sekian. You mesti keluarnya sekian. Nanti bisa ada kepercayaan. Kalau enggak nanti you bangkrut. Nanti beli kain ini boleh utang, Pak. Nanti lama-lama ada kepercayaan you boleh utang. Di Surabaya you cari di Jalan Serompetan. Serompetan itu grosir kain semua. Enggak. Kapasan sing eceran. Oh, ada yang grosir Serompetan. Jalan Serompetan. Pasar Atom. Pasar Atom terus lagi. Pasar Atom kan terus belok kiri. Oh enggak. Jembatan tahu, jembatan itu mau ke Pasar Atom naik jembatan itu Surabaya. Bibis tahu, Bibis. Sambungan tahu? Ya itu. Sambungan dimasuk kanan itu semua toko tekstil. Terus di situ you belajar, tapi you ke mall ada di Grand City jual baju jual kudung. Tapi kodong ya, you sekalian sambung dengan selendangnya. Ya. Biar orang bukan Islam, kan dia beli selendangnya ini lebih laku nanti kamu. Iya, panjang itu ya. Kembangan dari situ. Tidak apa-apa. Orang Islam yang pakai itu, dia juga pakai. Banyak ya. Orang Islam hari itu kudung, ada selendangnya ini. Ya, itu jauh lebih laku loh daripada kudungmu. Betul ya? Jadi, untungnya berapa? Jangan pakai dulu. Yang dagang meracang lebih susah. Untungnya gula cuma berapa sen. Tapi disimpan, tahu-tahu kaya dia. Tunda, jangan beli banyak. Ya sesuai marketmu itu bisa laku berapa. Dan nanti you beli banyak, you modal sendiri, modalmu macet. Ini kalau utangmu tidak bayar. Sesuai kemampuan. Ya toh. Jadi semua ada apa masalah, secara gentleman kasih tahu, si orang jual kain itu, Bu, saya kali ini tidak bisa bayar, tunggu aja, ya gitu. Itu. Tambah selendang. Itu. Lebih laku, lebih cepat lakunya. Pandai-pandai nyari motif. Itu kelihayan kamu. You bisa nyari motif apa? You lihat itu bisa motif apa yang you tertarik. Ya, sekian. Ya, baik. Udah kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan atau pertanyaan? Fajar.
mungkin ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya. Mungkin dari Pak Yamin tadi ingin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk kita agar bisa sukses, salah satunya adalah kita harus terus bekerja. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan permasalahannya saat ini, permasalahan pemuda macam kami ini, kita ini lebih sering menerima pekerjaan, istilahnya menerima pekerjaan daripada menyelesaikan pekerjaan yang pertama terlebih dahulu. Istilahnya itu multitasking gitu. Kebanyakan dari kami, mungkin dari saya sendiri, itu kalau seumpama ada suatu pekerjaan mungkin akan saya kerjakan, tetapi sebelum pekerjaan itu selesai ada pekerjaan lain yang datang dan ya kita terima gitu. Seperti yang memang sudah diterangkan Pak Yamin gitu. Kita juga harus tidak untuk berhenti bekerja gitu, untuk bisa agar tetap produktif. Nah, pertanyaannya sebenarnya itu baik atau buruk sih Pak kalau seumpama pekerjaan dari multitasking itu tadi, banyak pekerjaan dan akhirnya yang tadi dijelaskan Pak Yamin, pekerjaan yang tadi itu bisa molor sampai 1 hari atau 2 hari bahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun multitasking itu baik, bagaimana cara untuk ya minimal bisa mereduksi agar tidak terlalu molor. Katakanlah kalau seumpama pekerjaan yang kita lakukan itu akan berujung pada kemoloran itu tadi. Terima kasih. Itu ya, sebetulnya paling mudah kamu. Rezeki datang, banyak terima order. Nah, you mesti pikir, saya mau bekerja, ya tambah tukang. Ya dah. Lah masa you nolak order? Rezeki datang jangan ditolak. Dan leveringnya waktu itu harus tepat. Saya kalau ekspor itu enggak tepat, delay, dibatal sama bayar saya. Tentu tambah tukang, hitungan perlu tambah tukang berapa? 1 tukang bisa berapa? Banyak. Terus kalau diborongkan ke tukang itu, hitungan. Terus nanti ada lembur, ya, hitungan. Di situ, kalau rezeki datang, kamu dikasih rezeki tambah order, jangan ditolak. Bagaimana mikir gitu? Iya dah. Sekian ya. Cik, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan lain? Ya. Terima kasih kepada Bapak Yamin ya. Iya. Mungkin untuk selanjutnya kepada Bapak yang Pak ya, kepada Bapak Ami Santoso untuk dipersilakan terkait dengan pengalaman Bapak di bidang bisnis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada pekerjaan lagi itu tetap tidak ditolak. Cuman kan ada pekerjaan kan yang begini. Ini setelah dikerjakan, ini ada untuk finishing, ini harus menunggu. Misalnya ada itu, ya kita kerjakan yang ini. Kalau tidak begitu pekerjaannya ini harus dikerjakan terus, yaitu harus nambah tukang. Contoh ini dokter. Kebetulan saya sendiri tadi lagi akupuntur di tempatnya dokter. Contoh. Ini pekerjaannya dokter ini dia
akupunktur sama saya, jadi dia jarum saya. Jadi dia jarum saya itu harus tunggu 15 menit. Jadi setelah jarum itu dipakai setrum, itu harus tunggu 15 menit sehingga dokternya itu kan ada waktu luang 15 menit. Jadi dia manggil pasien berikutnya masuk. Nah, sebetulnya kan sama dengan itu. Nah, jadi selain nekel saya juga nekel orang lain. Padahal saya belum selesai, tapi saya di timer. Nanti kalau sudah selesai itu timernya itu bunyi, gitu loh. Kebetulan itu, tapi mungkin itu yang serupa tapi tidak sama, gitu. Nah, bahkan bisa 3 orang dia sekaligus. Jadi bukan hanya 2 orang, tapi bahkan sekaligus bisa 3 orang. Jadi tidak tunggu saya selesai baru pasien berikutnya, tidak seperti itu. Ya mungkin nanti dilihat pekerjaannya itu bagaimana, ya tentu nanti dilihat gitu. Tapi yang pasti order berikutnya itu tidak ditolak, yang pasti begitu, gitu. Atau nambah tukang atau bagaimana, saya rasa gitu. Jadi jangan ditolak. Saya rasa gitu. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Karena waktu ya, nanti kalau dilanjut monggo kita sholat dulu. Tapi tadi sudah hadir Pak Aminoto. Ini namanya juga sama ini, Pak Ami Santoso. Sudah, Pak Aminoto agak lama tadi menyampaikan. Setelah Pak Ami, Pak Yamin. Ya, kebetulan beliau bertiga ini orang-orang sukses dan termasuk orang yang bersama saya mendirikan Pondok Pesantren Adzikra ini, Muhammad Jenghu bersama Haji Kadafi. Ya, tadi kan dadak, ya ini saya dadak, alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliau ada di sini, kok nggak di Surabaya. Biasanya di Surabaya ini semua susah. Tadi alhamdulillah datang semua. Ya. Ini baru 3 Tionghoa, di sini ada 15 Tionghoa. Nanti kalau datang semua, semuanya isinya praktek tok, kerja ngono tok isi sini. Ya ini biar ada nuansa berbeda ya, saya kira gitu. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf. Ya Pak Yamin. Banyak lihat TV tiap hari Jumat. Andy itu pengalaman kerja. Banyak yang perempuan nggak sukses kan. Dari situ kan mau diwawancara sama kita ini. Ya kan? Maka teguh sekarang nggak ada. Bagaimana? Baik, ini Pak Ami, ini dari ITS dan dari UNER Pak. Kasih wawasan sedikit aja. Ini kebetulan kami di sini ada yang tambak, budidaya udang, ada yang kulit. Saya sendiri itu produksi komponen fiber, kita ekspor ke luar negeri. Saya juga ada hasil sampingnya itu pupuk. Terus kita itu distributor pupuk bersubsidi. Barangkali ada yang tanya-tanya hal itu. Jadi semuanya dari Petrokimia Gresik, Korea Kaltim. Saya juga vendornya pabrik semen Indonesia. Kita juga ada koperasi simpan pinjam yang semacam bank. Terus ya ada kebun. Bapak Yamin ini ekspor furniture, juga punya tambang. Pak Yamin tambang belerang. Kalau Pak Amin nonton tadi itu pengalengan, pengalengan ikan sama pembekuan, juga tambak, juga unsur. Saya rasa gitu, barangkali ada hal-hal yang sejenis yang mau ditanyakan, kita tentu bisa. Sekaligus bisa lihat pabrik dan lain sebagainya, boleh. Baik, kami saya rasa itu cukup, saya rasa cukup ya. Terima kasih ya. Waktunya sholat karena waktunya sholat ya. Kita break dulu. Silakan mengikuti sholat ya. Saya tak pergi beliau berdua. Oke, terima kasih. Sementara begitu ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to do. Jangan nanti.
Wis.